Shalom Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu memelihara hidup kami, hidup kita sekalian, Jemaat Gereja Rehoboth Singkawang. Puji Tuhan, dalam sukacita pada sore hari ini kita akan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian seperti Yesus dan kita akan berdoa ke firman. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Sekali lagi, seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan bukan saja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi diberikan kesempatan untuk kami dapat memperagakan kehidupan, memperbaiki akan nurani kami sebagai bagian milik Tuhan yang kekal, supaya kami dapat betul-betul diberikan kesempatan ini untuk kami dapat mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan? Kalau sudah dapat, ya, Bapak Ibu akan mendengar dan menyimak dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tema pada hari ini adalah dipanggil untuk menemukan kembali kemuliaan Allah. Tema dipanggil untuk menemukan kembali kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dengan rencana keinginan Allah yaitu agar manusia ciptaannya yang pertama ini memiliki pikiran dan perasaan yang seirama, yang sama, yang menjadi kesukaan dan kesenangan daripada Tuhan itu sendiri. Namun di dalam perjalanan hidup daripada manusia yang pertama, dan kita mencatat bahwa mereka telah gagal, telah jatuh di dalam dosa, dan dikatakan bahwa mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan, berkurang, membutuhkan akan kemuliaan itu kembali. Dan di dalam Alkitab juga sendiri kita melihat dalam sejarah perjalanan kehidupan daripada tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, meskipun mereka telah melakukan Taurat dengan sebaik mungkin, tetapi kualitas yang namanya kemuliaan itu kualitasnya masih sangat kecil, hanya mau taat pada hukum. Tetapi bagi kita orang percaya, zaman perjanjian baru adalah diberikan kesempatan, ya, diberikan kemampuan, diberikan pertolongan, ya, untuk kita dapat menemukan kembali, memiliki kembali kemuliaan Allah itu yang hilang di dalam diri Adam. Dan hal ini adalah merupakan sebuah kesempatan emas yang kita miliki, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hal ini. Sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Kita ini adalah makhluk ciptaan yang sangat luar biasa. Bukan saja kita dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi, mungkin juga bisa dapat menciptakan budaya, kemudian juga dapat menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai alat-alat yang baik, yang modern, ya. Tetapi kita juga adalah makhluk yang sangat mulia, adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang diciptakan dengan kemampuan untuk dapat menghormati Tuhan dengan sengaja dan sadar. Jadi kita ini adalah makhluk yang diberikan kemampuan untuk dapat menghormati Tuhan dengan sengaja dan sadar. Menghormati Tuhan itu artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, jadi menghormati Tuhan itu melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan, perasaan, pikiran daripada Allah itu sendiri, dan memenuhi apa yang direncanakan Allah bagi kita manusia. Jadi ini kita adalah makhluk yang sangat istimewa di mata Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan bukan sebagai hewan, tetapi sebagai manusia, makhluk yang satu-satunya memiliki kemampuan untuk dapat menghormati Sang Penciptanya. Jemaat Tuhan, untuk dapat memiliki kemuliaan yang ada dalam diri Allah, ini kita dipanggil. Kita dipanggil untuk kita dapat memiliki kemuliaan ini. Ya, kemuliaan ini. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes menuliskan bukunya dan menjadi saksi bahwa dia telah melihat kemuliaan dalam diri Kristus. Dia melihat pribadi Kristus, kehidupan Kristus, ketaatan Kristus, pikiran Kristus, dan bukti-bukti dari pelayanan Kristus, di mana dia menjadi pribadi yang menjadi panutan bagi kehidupan kita, dan juga menjadi pribadi manusia yang dapat membawa kembali kemuliaan pada Adam yang pertama itu hilang. Jadi kemuliaan yang nampak, yang dibawa, kemuliaan yang pertama yang hilang oleh Adam yang pertama, dikembalikan oleh Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas Yohanes melihat kemuliaannya, melihat akan moral hidupnya, melihat pribadinya, melihat ketaatan hidupnya, kesalehan hidupnya. Dan dalam perjalanan itu dia melihat ada nilai-nilai kekekalan yang dimiliki di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang harus dimiliki oleh orang percaya, supaya kemuliaan Allah itu menjadi nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, pada sore hari ini ada beberapa hal yang kita miliki untuk kita dapat dipanggil untuk memiliki kemuliaan Allah. Yang pertama, setiap pribadi harus memiliki sebuah motivasi, kerinduan, ketulusan untuk dapat memiliki hal ini sebagai satu permintaan yang utama di dalam doa kita setiap hari. Jadi kita harus memiliki satu motivasi, satu kerinduan untuk kita dapat memiliki akan pribadi Tuhan ini, supaya kita dapat memperagakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bukan saja per jam, setiap detik, setiap waktu kita harus mempersoalkan hal ini dalam hidup kita. Waktu seseorang dia memiliki kerinduan hal ini di dalam kehidupannya, untuk memiliki pribadi Allah itu untuk dikenakan dalam kehidupannya, berarti dia telah memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dapat memiliki hal ini. Setiap hari kita harus merindukan hal ini. Pada waktu kita bangun pagi, ya pada waktu mata kita terbuka, kita berkata kepadanya, Bapa, ya aku ingin memiliki pribadimu. Aku ingin memperagakan hidupmu. Aku ingin memiliki karaktermu. Tolong saya, Pak. Pada waktu kita sedang di dalam perjalanan, pada waktu kita di dalam pekerjaan kita, pada waktu kita bersama dengan masyarakat luas, pada waktu kita duduk di warung, pada waktu kita sedang melakukan apapun, kita harus membangunkan akan roh kita ini untuk punya kerinduan untuk memiliki karakter daripada pribadi agung Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ini yang pertama. Ya, jadi kita harus punya kerinduan yang ketulusan yang luar biasa. Ya, untuk kita dapat meminta kepada Bapa, kita rindu untuk hidup kita ini ya punya sebuah karakter kehidupan yang seperti pribadi yang menciptakan diri kita. Jadi yang pertama ini harus kita memiliki, karena tanpa motivasi, tanpa kerinduan ya daripada setiap pribadi kita, itu tidak mungkin. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, karena itu dimulai dari hidup kita, dimulai dari pribadi kita. Karena Kristus telah menyelesaikan semuanya. Kristus sedang menanti saya dan saudara untuk memiliki motivasi kerinduan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Tanamkan ini dalam hidup kita.
Nyatakan ini dalam kehidupan kita. Ya, supaya nanti kita melihat roh Allah dalam hidup kita itu, dia menjadi hidup dan membuat kita menjadi pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu melakukan, memiliki akan karakter Tuhan yang agung ini dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita memiliki motivasi dan kerinduan, yang kedua, ya, kita harus memberi diri kita untuk digarap atau dimuridkan oleh Tuhan itu sendiri. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tiap orang yang ingin kemuliaan Allah ini, yaitu pribadi agung Kristus itu akan nyata dalam hidup kita, yaitu dia akan memberi diri pribadinya itu untuk digarap oleh Tuhan. Jadi bukan saja perbuatan manusia di luar yang sedang digarap oleh Allah, tetapi persoalannya adalah yang ada di dalam diri manusia ini yang sedang digarap oleh Tuhan. Di dalam diri manusia yang mana? Di dalam nurani manusia. Ya, di dalam nurani manusia ini harus digarap, karena ini sesuatu yang milik Allah, dianugerahkan oleh Allah, dan sifatnya ini kekal. Tiap orang punya nurani. Ya, tiap orang punya nurani atau kodrat. Jadi pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai juru selamat, berarti dia telah membuka dirinya untuk dimuridkan oleh Tuhan. Jadi pemuridan atau pendidikan, ya, dalam perjalanan hidup kita ini adalah sebuah penggarapan. Jadi Tuhan itu adalah guru kita. Tuhan Yesus Kristus itu adalah guru kita. Dan kita ini adalah muridnya. Dan kita harus belajar, ya, apa yang diajarkan oleh guru kita dalam hidup kita, untuk kita dapat belajar, ya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, memberi diri digarap, dididik oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah, ya, sesuatu yang memang berat, ya. Untuk menjadi pribadi yang dididik oleh Tuhan, yang pertama kita harus mengisi nurani kita dengan firman Tuhan setiap hari. Ada waktu-waktu di mana kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, ya. Baca perjanjian baru, ya. Baca penulisan rasul-rasul. Karena di dalam kebenaran Alkitab, kebenaran yang paling tertinggi itu adalah sabda Yesus dan penulisan para rasul. Ini tertinggi kebenaran. Memang perjanjian lama perlu, tetapi yang paling klimaks tertinggi adalah pribadi Kristus. Ini yang harus kita pelajari. Kita membaca firman Tuhan, mengisi nurani kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada waktu yang kosong dalam setiap hari, harus diisi. Semakin kita mengisi akan nurani kita itu dengan firman Tuhan, semakin kita menjadi pribadi yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Ya. Dalam nurani kita ini ada banyak keinginan. Dan orang berdosa itu adalah pribadi yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadi. Dan keinginan pribadinya itu yang membawa keinginannya itu kepada kehidupan dosa. Oleh sebab itu, natur atau nurani ini harus, ya, diajar, dibiasakan, diisi dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Pada waktu kita punya pikiran ini terisi, nurani kita terisi dengan firman Tuhan, itu hanya masih logos. Ya, dia masih sebuah pemahaman pikiran. Tetapi nanti pada waktu kita dalam kenyataan hidup,
Misalnya kita belajar tentang mengampuni. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pada waktu kita dihadapi dengan orang yang betul-betul yang membenci kita, tidak disukai kita, ini kita punya sikap. Ya, firman yang ada dalam pikiran kita itu berbicara, apakah kita akan melakukannya atau tidak. Ya, firman Tuhan berkata, ya, kasihilah musuhmu, ampunilah dia. Pada waktu kita melihat kenyataan ini, apakah kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan lewat firman-Nya dalam pikiran kita? Atau tidak kita lakukan? Pada waktu kita melakukannya dan kita belajar dari situ, ya, mengampuninya, dari hal ini kita lihat bahwa kita melihat bahwa firman itu menjadi hidup, menjadi rema, menjadi hidup. Karena kita telah melakukannya. Ada sesuatu pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti begitu, kita punya pilihan. Nurani kita ini berbicara. Ya. Dia berbicara dengan jelas. Apakah kita akan mengikuti keinginan Tuhan atau kita akan tidak mengikuti keinginan Tuhan? Apakah kita akan mengampuninya atau kita tidak mengampuni? Ini adalah bagian daripada pengharapan. Dan itu terjadi dalam hidup kita setiap waktu. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sampai akhir hidup kita. Coba kita renungkan hal ini. Kalau hal ini kita biarkan, kita punya nurani kita itu untuk bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Selama berapa lama? Saudara-saudara, ini menjadi sebuah karakter yang tidak baik. Karakter Tuhan yang hilang itu, ya, tidak bisa terbentuk. Kemuliaan Allah yang hilang itu, ya, tidak ada. Kemuliaan Allah tidak bisa kembali kepada diri kita. Karena kemuliaan Allah itu adalah pribadi Allah, Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu kita belajar dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan mendidik kita, ya, menggarap kita, bukan saja ya lewat hal itu, juga lewat persoalan, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Seperti peristiwa corona ini. Ya, mau taat pemerintah atau tidak? Mau duduk di rumah atau tidak duduk di rumah? Ya, kita punya keputusan. Dan keputusan itu adalah menggambarkan bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dengan masyarakat luas, apa yang terjadi, kita harus sadar bahwa Allah juga mendidik kita lewat hal-hal itu, supaya memberikan kepada kita, melatih nurani kita, supaya menjadi nurani ilahi, menjadi nurani Allah, supaya betul-betul sebuah dorongan kehidupan yang dari dalam itu yang diperagakan oleh tubuh adalah merupakan sebuah karakter kemuliaan Allah yang nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang perlu harus didoakan, digumuli oleh setiap orang. Tiap pribadi yang memberikan dirinya digarap oleh Tuhan, itu sifatnya pribadi dan itu rahasia. Tiap hari Tuhan mendidik kita, ya, setiap hari, setiap saat, itu membuat kita menjadi pribadi yang kaya akan kebenaran di dalam nurani kita dan tindakan kita. Dan Tuhan juga akan menikmati kehidupan kita, setiap baik orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, begitu indah, begitu luar biasa. Kita punya kemampuan untuk dapat hidup di dalam menjaga perasaan dan keinginan Tuhan sebagai manusia. Tidak ada yang lain, hanya kita sebagai manusia.
Mari kita belajar, kita sadar bahwa Tuhan sedang menggarap hidup kita. Supaya sasarannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang seperti Kristus. Ini tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan dalam penggarapan ini adalah pribadi kita menjadi seperti pribadi Kristus yang telah hidup 2000 tahun yang lalu. Ini harus dimiliki. Karena manusia, pribadi Kristus ini adalah manusia yang dapat mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Mari kita miliki hal ini. Yang ketiga, di dalam memiliki kemuliaan yang hilang kita dipanggil. Ini secara bertahap. Ini tidak gampang. Ini tidak otomatis, tetapi secara bertahap. Ya, dari waktu ke waktu kita mengoreksi, kita punya nurani. Dari waktu ke waktu kita berusaha untuk memperbaiki. Ya, dan ada perubahan dari tahap ke tahap. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang kita perbaiki. Ada banyak kekurangan-kekurangan yang mendatangkan dosa dalam nurani bisa kita perbaiki. Diri kita masing-masing yang kita perbaiki. Dari tahap sehingga ada sebuah perubahan. Ya, perubahan itu yang merasakan adalah diri kita dan juga orang lain, baik di dalam jemaat, baik itu di luar sana, di masyarakat luas di mana kita hidup. Orang melihat akan perubahan ini berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya. Kenapa berbeda? Orang akan bertanya, orang akan melihat sesuatu yang lain dari diri kita karena kita punya karakter seperti Kristus, ya, yang harus kita wujud nyatakan hal ini. Sehingga dengan adanya hal ini, perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan, ada perubahan-perubahan yang bertahap dalam kehidupan yang dikerjakan oleh Tuhan dan bekerja sama dengan diri kita juga. Dan kita dapat menuntun orang lain juga untuk mereka dapat memiliki panggilan untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang dalam hidup mereka masing-masing. Mari kita menjadi pribadi yang dapat membawa mengembalikan kemuliaan Allah itu yang hilang, yaitu kita temukan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami diberikan kesempatan untuk kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, sebagai gembala, sebagai jemaat Tuhan, kami berlomba untuk kami dapat mengoreksi akan diri kami, memperbaiki nurani kami, supaya nurani kami ini menjadi nurani ilahi. Kami dapat belajar untuk memiliki kodrat ilahi, melepaskan kodrat dosa kami. Itu secara pribadi, itu rahasia kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Tidak bisa kami bagikan kepada orang lain ya Tuhan, tetapi kami harus belajar. Dan itu Tuhan dengan Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih. Pada sore hari Tuhan memberkati juga jemaat gereja Rehoboth dimanapun mereka berada. Tuhan di Singkawang, Tuhan memberkati mereka dengan kondisi suasana karena virus ini. Tuhan tolong, Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami sebuah kesempatan untuk kami dapat memetik semua makna kehidupan yang terjadi di dalam peristiwa ini, supaya kami sadar kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya diusahakan hanya untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.